رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Kita juga bahas sebenarnya apakah introvert itu lebih baik dari extrovert atau sebaliknya extrovert lebih baik dari introvert. Nah, kan sering banget tuh muncul pertanyaan, kesannya kalau orang introvert itu kayak keren, cool gitu, kesendirian. Ibaratnya kalau di tokoh-tokoh fiksi itu lakonnya tokoh utamanya itu kan yang biasanya paling keren, pendiam, introvert ya. Atau justru ekstrovert yang baik, kayak Naruto gitu. Nah, terus bagaimana peran kita seorang muslim itu mandang introvert dan ekstrovert ini? Nah, untuk membicarakan itu, di sini sudah hadir Ustadz Bahrul Ulum. Assalamualaikum Ustadz Bahrul Ulum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz kabarnya, baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini langsung mulai atau gimana? Ya, mungkin jenengan sapa-sapa dulu atau mau menceritakan apa sesuatu yang ingin jenengan ceritakan. Apa ya yang mau saya ceritakan? Ya, sedikit mungkin sebenarnya materi ini bukan di ranah saya sebagai dari sisi keilmuan. Cuma saya juga pernah membahas sebenarnya ilmu ini, ya pernah mempelajari tentang ilmu. Cuma kalau dikatakan lebih mendalam, mungkin orang-orang psikologi lebih mendalam, karena basic saya memang di dunia pendidikan, ya pasti ada lah ilmu berkenaan dengan psikologi, ya, psikologi anak, psikologi pendidikan dan lain sebagainya. Tapi mungkin beberapa hal nanti yang akan saya sampaikan itu dari sudut pandang saya, ya beberapa literatur yang saya baca, ya termasuk bagaimana kemudian Islam memandang introvert dan extrovert itu sebagai bagian dari ilmu psikologi, ya bagaimana ilmu psikologi itu sebenarnya dalam pandangan Islam, gitu ya. Mungkin itu sedikit dari saya. Gitu ya, Sat. Nah, sebelumnya, Sat, sebelum kita masuk lebih jauh ya, ini bahasannya dibagi jadi dua dulu aja ya. Jadi introvert tuh sebenarnya apa sih, Sat? Kan sekarang banyak banget kan orang yang self proclaim introvert gitu, tanpa tes ya, cuman mager di rumah aja terus bilang aku introvert. Nah, itu sebenarnya introvert itu apa sih? Saya sudah nyiapkan materi ini, apa boleh saya tampilkan materinya? Sudah nyiapkan, monggo, boleh. Ya, saya nyiapkan materi. Orang-orang yang berada di tengah ini, ya orang-orang yang dia cenderung introvert juga cenderung extrovert, ya. Ketika dia bersosial, ketika dia berinteraksi sosial, dia lihat dulu apakah saya pantas atau tidak. Nah, dia masih mempertanyakan, ya dirinya sendiri, seperti itu. Jadi dia berada dalam titik itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kita masuk bagian mana, ya? Introvert atau extrovert, atau kemudian yang berada di tengah, ya. Nah, ini adalah pertanyaan sederhana kita hari ini, ya. Saya dulu ketika mungkin beberapa tahun yang lalu, ya, pernah mempertanyakan, saya ini orang introvert ya? Tidak, mungkin extrovert, atau mungkin tidak juga, gitu ya. Seringkali kebingungan dengan hal inilah. Disitulah kemudian muncul berbagai tes psikologi, ya. Ada juga yang tes non psikologi, ya. Sidik jari itu sebenarnya bukan tes psikologi sebenarnya, berbeda nanti, tapi masih ada hubungannya dengan kepribadian, ya. Ada tes, kalau tes psikologi biasanya wawancara dan lain sebagainya, ada tes sendiri dengan beberapa soal yang ada di situ lah. Ada macam-macam, ada talent mapping, ada Stephen, ada kemudian tes sidik jari tadi yang mungkin disampaikan itu. Stephen juga tes sidik jari, cuma berbeda mungkin. Ada juga yang kemudian melalui psikiater dan lain sebagainya lah. Banyak sekali, ya, tes-tes itu, ya. Yang pada intinya sebenarnya untuk mengetahui kita itu siapa, gitu ya. Apakah introvert, apakah extrovert, dan bagaimana. Saya kebetulan kalau di tes
kebetulan salah satu tes yang pernah saya pakai itu adalah tes Stephen, ya. Nah, di tes Stephen itu saya termasuk sensing extrovert, ya. Sensing extrovert, ya. Jadi sensing extrovert itu salah satu kepribadian di mana suka dengan bekerja keras, gitu, bekerja keras. Jadi aktivitas lapangan itu suka, ya. Dan kemudian sensing extrovert ini kebetulan seorang modifikator. Dia bukan inisiator, tapi dia seorang modifikator. Nah, ketika kita mengetahui perbedaan kepribadian kita itu, kita di mana dan kita ini siapa, nah disinilah sebenarnya kita tahu kita harus bagaimana dan kita harus ngapain. Ketika kita berada di dalam sebuah organisasi, kita berada dalam satu lembaga, kita berada dalam lingkungan sosial dan lain sebagainya. Nah, setidaknya itu, ya, berkenaan dengan personality. Nah, pertanyaannya hari ini, lebih baik yang mana? Gitu ya. Lebih baik yang mana? Apakah introvert ataukah extrovert? Nah, pertanyaannya seperti itu, ya. Sebenarnya keduanya tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk. Ya, tergantung bagaimana kita mengolah personality ini. Ya. Orang introvert bisa saja baik, orang extrovert juga bisa saja baik. Mungkin kita pernah mengenal salah satu ulama kita, ya, ulama di kalangan kita yang Tufail bin Iyad, Fudail bin Iyad. Jadi Fudail bin Iyad ini mungkin bisa menggambarkan sisi introvertnya, gitu ya. Jadi pada waktu itu beliau mendapat satu surat, gitu ya, dari salah seorang ulama juga, saya lupa namanya. Ya, beliau ulama yang satunya ini adalah seorang ulama yang dikatakan dia adalah seorang mujahid, sering pergi keluar, sering berjihad dan lain sebagainya. Sedang Fudail bin Iyad ini adalah orang yang dikatakan bahwa sampai mendapat sebutan ya Abidal Haramain, kan gitu ya. Orang di antara dua tempat, di antara dua masjid, kan begitu ya. Jadi beliau ini kalau tidak ada di Masjidil Haram ya di Masjidil Aqsa, Masjidil Haram atau di Madinah, ya, antara Madinah dan Mekah. Jadi beliau ada di situ, pasti ada di situ. Dan aktivitas beliau itu hanya ya belajar, kemudian menyampaikan, gitu ya, hanya di situ aja. Jadi beliau tertutup sekali, ya. Bahkan ada yang mengatakan beliau tertutup sekali. Tapi ketika beliau dimintai sebuah nasihat, beliau akan menyampaikan. Jarang sekali beliau itu menyampaikan sesuatu kecuali memang diminta nasihat. Berbeda dengan ulama satunya yang kemudian berjihad dan lain sebagainya, ya. Sempat ada saling surat antara Fudail bin Iyad dan ulama ini. Intinya saling saling bukan mengejek istilahnya, saling mengkritik, gitu ya, mengkritik, tapi tidak sampai bermusuhan, karena kritikan ulama antara satu ulama dengan yang lainnya itu tidak sampai kemudian membid'ahkan, tidak sampai kemudian mengkafirkan, gitu ya. Jadi dua ulama ini ulama-ulama yang terkenal juga, gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya lebih baik mana? Tidak ada yang lebih baik, gitu ya. Tidak ada yang lebih baik. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih baru. Tergantung bagaimana kita mengarahkan kecenderungan ini. Jadi dia masuk pada kecenderungan. Nah, kalau kita ini ada kode kelihatan, ya. Ada satu segitiga di sini. Jadi ada ini sudah. Jadi ini saya ambil dari ilmu Stephen, ya. Jadi Stephen itu ada namanya matematika kecerdasan. Jadi kalau kita ngomong tentang tentang introvert dan extrovert, itu masih masuk personality sini. Jadi masuk pada dasar. Jadi itu modal dasar kita, ya. Agar personality ini berkembang dengan baik, menjadi lebih baik, maka yang harus kita lakukan adalah perbanyak ilmu, ya. Lah, agar kemudian personality ini menjadi level yang lebih baik, ya, agar kita menjadi seorang yang sukses, ya. Sukses bukan hanya sukses dari sisi material, ya, tapi di sukses yang lain, maka kita harus bentuk kebiasaan, ya. Bentuk kebiasaan dari personality ini, apa yang baik dari introvert, apa yang baik dari extrovert.
sisi itulah kemudian yang baik ini kita jadikan kebiasaan. Ya, mungkin orang-orang introvert ya, kalau orang yang suka menyendiri, mungkin menyendirinya itu kan bisa Allah sering berzikir dan sebagainya, kan begitu. Membentuk kebiasaan sehingga terbentuklah mentalitas. Begitu juga orang yang sosial ya, karena sosial bertemu banyak orang kan mungkin bisa dakwahnya lebih bagus, kan begitu ya. Dakwahnya lebih bagus, mungkin bisa mengajak banyak orang dan lain sebagainya gitu ya. Di satu sisi orang introvertnya yang kemudian mendoakan, kan begitu. Bentuk kebiasaan itu sehingga kemudian aku sukses gitu ya, menjadi aku sukses gitu ya. Nah, kalau kita ingin mulia, maka bangun kepedulian. Ya mau tidak mau harus punya kepedulian meskipun dia seorang introvert. Kepedulian dengan orang lain, entah meskipun dia seorang introvert dia lebih banyak menyendiri. Artinya menyendiri ini bukan berarti tidak melakukan aktivitas sosial ya. Bisa melakukan aktivitas sosial, cuma mungkin masih melihat sisi aman ya. Berbicara dengan siapa dan lain sebagainya. Jadi ketika personality ini kemudian ingin ditingkatkan menjadi morality, bangun kepedulian, maka bangun kepedulian itu seorang introvert bisa kemudian karena kesendiriannya mungkin lebih banyak bersedekahnya. Sedangkan bersedekah secara doa, entah kemudian mendoakan orang lain, bersedekah secara uang, mentransfer dan lain sebagainya. Tapi yang extrovert membantu secara langsung, kan begitu ya. Lah, kalau kemudian morality ini akan ditingkatkan lagi menjadi spirituality, maka kita harus dekat dengan Allah, terhubung dengan, kan gitu ya. Maka di sisi inilah kemudian personality ini akan kemudian memiliki batas-batasan tertentu, dan batas-batasan itu adalah batasan-batasan agama, batasan-batasan Islam ya. Kalau kita sebagai seorang yang muslim maka batasan-batasan Islam gitu ya. Nah, muncullah kemudian dari situ batasan-batasan itulah kemudian ya, itu bisa kita pahami dari kita belajar tentang Al-Qur'an, belajar tentang hadis dan lain sebagainya ya. Sehingga yang lebih baik itu yang mana, kan begitu ya. Yang lebih baik itu menurut Islam ya begini ya. Banyak sekali ya, ada satu mungkin beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Di surat Al-Baqarah. Jadi seperti itu. Jadi ketika dia pada titik spirituality itu, maka kemudian aturan-aturan di dalam Islam itu, baik yang ada di Al-Quran dan hadis, itu harus menjadi acuannya. Ya, kalau kemudian seorang introvert itu adalah orang yang mudah marah karena dia mungkin interaksi sosialnya jarang, ya, kemudian jarang juga menghadapi satu problem ya secara sosial, ya, sehingga kemudian egonya lebih besar dan kemudian lebih lebih suka marah dan lain sebagainya. Maka marah itu bisa ditahan dengan apa yang disebut dengan Islam itu sendiri. Lah, itulah yang disebut lebih baik. Jadi lebih baik itu entah introvert atau extrovert, pada intinya kalau dia sebagai seorang muslim, ya dia harus beriman dan beramal menjadi orang yang baik, berakhlak baik, belajar dan mengajarkan Al-Quran, diharapkan kebaikannya, ya bermanfaat bagi manusia. Ya, meskipun bermanfaat bagi manusia itu mungkin dengan cara yang berbeda. Ya, orang extrovert punya cara sendiri, introvert punya cara sendiri. Baik pada keluarganya dan banyak sekali. Ya, banyak sekali. Lah, itulah kemudian pandangan Islam berkenaan dengan mana yang lebih baik, kepribadian mana yang lebih baik, kan begitu. Ya. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير